Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore para hadirin sekalian. Saya Yanuar Rizal Ramadan Setiawan, ahli media akuntansi. Sekarang saya masih menjadi mahasiswa di UNS, mengambil jurusan S1 Akuntansi Transfer. Untuk lewat pendidikan saya, D3-nya dulu di akuntansi UNS, dan SMA-nya di SMA 5 Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh perdagangan internasional terhadap exchange rate. Jadi apa sih perdagangan internasional itu? Perdagangan internasional itu merupakan kegiatan transaksi jual beli suatu komoditas dengan negara asing dan melakukan pembayaran dengan valuta asing. Perdagangan internasional ini sering disebut juga dengan kegiatan ekspor impor suatu komoditas yang dapat memenuhi kebutuhan pihak negara dan memberikan keuntungan dalam hasil transaksi jual beli tersebut. Nah, untuk keuntungan perdagangan internasional, yang pertama itu dapat menumbuhkan hubungan harmonis antar suatu negara. Hal yang kedua itu memungkinkan suatu negara memiliki spesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa untuk diekspor. Nah, perdagangan internasional ini tidak lepas dari persaingan harga, kualitas mutu yang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Oleh karena itu, harus didukung dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan ekspor dan impor. Keberhasilan dalam kebijakan pemerintah ini tergantung pada respon pasar. Artinya, jika harga domestik murah mengakibatkan peningkatan nilai ekspor negara tersebut. Sedangkan jika realisasi impor ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam membiayai impornya. Lalu yang selanjutnya itu tentang exchange rates. Apa sih itu exchange rates? Yaitu merupakan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan kurs atau exchange rates. Nilai tukar biasanya dapat berubah. Perubahan kurs dapat berupa depresiasi dan apresiasi. Depresiasi itu artinya adalah penurunan nilai mata uang tersebut, dan apresiasi itu adalah peningkatan nilai mata uang tersebut. Lalu ada konsep nilai tukar, yang utama itu adalah konsep nominal. Nominal ini adalah untuk mengukur perbedaan harga mata uang. Lalu yang kedua itu konsep real, yaitu dipergunakan untuk mengukur daya saing dalam perdagangan internasional tersebut. Untuk nilai tukar itu terkait erat dengan ekspor maupun impor, di mana pergerakan nilai tukar mempengaruhi daya saing atau competitiveness produk ekspor dalam hal harga relatif. Depresiasi nilai tukar suatu negara terhadap mata uang negara lainnya menjadikan daya saing produk ekspor negara tersebut meningkat, sehingga ekspor meningkat. Di saat yang sama, impor menjadi lebih mahal bagi negara tersebut, sehingga impor cenderung menurun. Nah, ini bisa dilihat ada data ekspor dan impor tahun 2021 di negara Indonesia. Dari bulan Januari sampai September kemarin, untuk Oktober belum rilis, nilai ekspor Indonesia bisa dilihat. Untuk nilai impornya pun di sini dari Januari sampai September itu Indonesia masih surplus terus. Kalau kita lihat dari nilai ekspor dan nilai impornya, artinya surplus itu tadi adalah nilai ekspor itu lebih tinggi daripada nilai impor. Apabila nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor, artinya negara kita defisit. Lalu ada 5 ekspor dan impor September 2021. Ini adalah tentang data ekspor impor yang paling banyak. Jadi ekspor yang paling banyak dari Indonesia itu ada bahan bakar mineral, lalu produk selingannya, dan zat bitumen dalam mineral, yaitu senilai 4 miliar dolar US dollar. Lalu yang kedua ada lemak dan minyak hewan nabati, itu nilainya hingga 2,8 miliar US dollar. Yang ketiga ada besi dan baja sebesar 2 miliar US dollar. Lalu mesin dan perlengkapan elektris serta bagiannya itu sebesar 1 miliar US dollar. Lalu
kendaraan yang selain bergerak di atas rel kereta api dan aksesorisnya itu sebesar 740 juta US dollar. Nah, untuk impor yang paling besar itu nilainya adalah reaktor nuklir, kertel, mesin, dan peralatan mekanis. Yaitu nilai impornya sebesar 2,3 miliar US dollar. Lalu untuk bahan mineral tadi dan produk selingannya itu sebesar 2,2 M US dollar. Lalu yang ketiga adalah mesin dan perlengkapan elektris serta bagiannya itu sebesar 1,7 miliar US dollar dan besi dan baja sebesar 980 juta US dollar. Lalu plastik dan barang daripadanya itu sebesar 800 juta US dollar. Nah, ini adalah kurs transaksi untuk di tahun 2021 ini dari Januari hingga pengambilan data terakhir kemarin di 9 November 2021. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, para hadirin sekalian? Mungkin dari pertanyaan pertama dari Mas Iza, bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi kurs mata uang? Jadi seperti ini, pengaruh perdagangan internasional terhadap mempengaruhi kurs uang itu ketika suatu negara, semisal Indonesia mempunyai terkenal sebagai negara komoditas yang mempunyai batu bara yang cukup melimpah dan berbagai macam komoditas lain seperti nikel ataupun barang-barang tambang mineral lainnya. Nah, kebetulan waktu kemarin itu ada krisis di Cina dan Eropa itu terhadap batu bara, maka Indonesia bisa mengekspor batu baranya ke sana dan Indonesia bisa mengatur harganya. Karena dalam perdagangan internasional jika terdapat permintaan yang banyak dan barangnya sedikit atau terjadi kelangkaan seperti itu cenderung harganya akan meningkat. Bisa dilihat di kemarin itu di Newcastle Future tentang coal, nah itu harga komoditas tentang batu bara itu sempat meningkat drastis dari $150 hingga $200 per tonnya. Nah, dari situ jika banyak permintaan batu bara ke Indonesia dari negara-negara yang krisis tadi, otomatis mereka akan menukarkan uangnya ke dalam rupiah untuk membeli batu bara di Indonesia. Nah, dari situ ketika banyak orang yang menukarkan uangnya ke rupiah, maka hal itu bisa menjadi peningkatan nilai rupiah. Seperti itu mungkin Mas Iza. Apakah ada tanggapan Mas Iza? Cukup baik, terima kasih Mas Yanuar. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Yesi ya. Apa pengaruh daya saing produk ekspor terhadap perekonomian makro suatu negara? Untuk pengaruh daya saing produk ekspor. Jadi saya bicara tentang komoditas lagi ya, tentang nikel. Jadi dari kemarin itu ada perusahaan dari luar negeri tentang mobil listrik yang sudah terkenal ya, pasti dapat tahu semuanya, yaitu Tesla. Dia ingin bekerja sama dengan Indonesia karena dia tahu nikel di Indonesia itu cukup banyak dan melimpah. Tetapi karena kualitasnya di Indonesia kalah dengan kualitas di India, maka Tesla mengurungkan niatnya untuk investasi di Indonesia dan akhirnya pindah ke India karena mereka menilai kualitas nikel yang dihasilkan di sana itu lebih bagus daripada di Indonesia. Nah, dari hal tersebut, itu bisa mempengaruhi perekonomian suatu negara. Jika banyak pihak luar yang berinvestasi di Indonesia, maka bisa menyebabkan perekonomian satu negara tersebut maju. Lalu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak. Nah, dari situ tadi, kalau semisal Tesla jadi investasi ke Indonesia, dan mereka mempercayakan untuk
nikel mobil listrik itu di Indonesia, otomatis negara-negara lain pun juga akan melirik Indonesia karena kualitas nikel yang kita miliki. Nah, dari situ bisa mempengaruhi perekonomian makro suatu negara itu bisa dari perdagangan internasionalnya juga, karena jika banyak perusahaan melirik Indonesia, maka ekspor Indonesia pun akan meningkat di komoditas nikel tersebut. Mungkin seperti itu contohnya, Mbak Yesi. Apakah ada tanggapan? Mungkin nggak ada ya. Selanjutnya dari, Thank you. oke. Selanjutnya dari Mas Edwin, apa maksud konsep real dan nominal exchange rate? Jadi, konsep nominal dan real tadi, untuk konsep nominal itu sebenarnya untuk mengukur perbedaan harga mata uang yang dinyatakan yang menyatakan jumlah mata uang suatu negara tersebut yang diperlukan guna memperoleh sejumlah mata uang dari negara lain. Yang artinya itu konsep nominal itu adalah pertukaran mata uang domestik dan mata uang asing seperti itu. Lalu jika konsep real yaitu dipergunakan untuk mengukur daya saing komoditi ekspor suatu negara di pasaran internasional. Nah, untuk konsep real ini lebih ke perbandingan perdagangan internasional suatu negara tersebut untuk nilai ekspor dan impornya seperti apa jika dibandingkan dengan negara lain. Mungkin seperti itu, Mas Edwin. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kehadirannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.